Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya percaya bahwa Baraya pernah mendengarkan kisah-kisah dari para pemuka agama tentang banjir besar di masa lampau. Banjir itu disebabkan oleh hujan yang terjadi terus-menerus selama puluhan atau ratusan hari yang menenggelamkan segala sesuatu yang ada di bumi. Dan itu adalah awal mula dari kehancuran zaman lama menuju terbentuknya zaman baru. Fun fact-nya adalah bahwa banjir itu tidak disebabkan oleh hujan yang terjadi terus-menerus selama puluhan hari atau misalkan ratusan hari, tetapi terjadi selama 1 sampai 2 juta tahun non-stop. Di masa lampau ada sebuah kejadian di mana bumi diguyur oleh musim hujan ekstrim, mega monsoon, yang untuk wilayah pesisir-pesisir itu dihujani oleh musim hujan dalam rentang waktu yang sangat lama, dan bahkan untuk beberapa tempat bukan musim hujan, tetapi hujannya yang non-stop 24 jam selama 2 juta tahun. Apakah ini adalah awal mula dari kisah banjir besar Nabi Nuh? Bukan itu soalnya. Kita gak bahas itu dalam hal ini. Kita bahas bahwa musim yang ekstrim semacam itu bukan hanya akan terjadi di masa lampau, tetapi berpotensi akan terjadi dalam waktu dekat ini. Hujan yang terus-terusan. Kok bisa seperti itu? Saya akan jelaskan beberapa indikasi dan kesimpulannya. Simak videonya sampai tuntas. Yuk kita bahas. Sekitar 232 juta tahun yang lalu, ketika Baraya belum lahir, bumi mengalami sebuah aktivitas yang cukup luar biasa, di mana lempeng-lempeng tektonik bumi itu dipaksa bersatu menjadi satu daratan yang sangat besar, yang kemudian oleh para ilmuwan disebut sebagai Pangea atau Pangea. Benua itu sedemikian besar, kalau misalkan Baraya bisa bayangkan, maka semua benua utama di bumi saat ini itu disatukan dalam satu benua yang sangat besar itu. Nah, tetapi masalahnya adalah bahwa gerakan-gerakan lempeng tektonik yang mendesak benua itu menjadi satu kesatuan itu akhirnya juga menggerakkan kerak bumi di tengah-tengahnya, menghimpit kerak bumi sedemikian sehingga gunung-gunung berapi itu terbentuk secara mendadak dan berkumpul di pusatnya, di sekitaran tengah-tengah Pangea itu. Ini menyebabkan apa? Ketika dorongan menjadi semakin kuat dan lempeng tidak bisa bertahan lagi, maka mahma-mahma dari dalam bumi itu keluar dalam bentuk erupsi gunung berapi yang bukan hanya satu atau dua, tetapi ada banyak sekali gunung di situ yang dipaksa untuk meletus secara bersamaan. Jadi kayak jerawat yang ditekan, dipaksa, dan akhirnya meletus di tengah gitu. Nah, letusan yang sangat mengerikan ini pada akhirnya melepaskan sejumlah besar gas metana dan karbon ke atmosfer. Jumlahnya bisa mencapai triliunan ton atau setidak-tidaknya ratusan miliar ton ke atmosfer bumi. Nah, ini menyebabkan apa? Efek rumah kaca, pemanasan global, di mana karbon dan metana itu menghalangi cahaya matahari untuk memantul kembali keluar, sehingga suhu bumi menjadi sangat panas. Pada waktu itu, para ilmuwan memperkirakan bahwa suhu bumi itu mencapai sekitar 4-8 derajat lebih panas daripada situasi yang sebelumnya. Nah, ini menyebabkan apa? Panas yang sangat ekstrim pada akhirnya menciptakan penguapan dari air laut. Dan air laut pada waktu itu juga lautnya cuma satu, daratannya satu, ya lautnya juga satu, yaitu Pantalasa. Nah, lautan yang terus-terusan menguap itu menciptakan awan yang pekat dan akhirnya menghasilkan hujan yang terjadi turun terus-menerus. Hujan itu biasanya ada di pesisir, jarang sekali ada di tengah, karena Pangea itu kan sangat-sangat besar. Jadi ketika angin berhembus, awan yang tebal itu berhembus ke daratan, dia akan tertahan di sekitaran pantai, di sekitaran pesisir, sampai beberapa ratus kilometer di situ dan tidak bisa menembus lebih dalam lagi, sehingga hujan terjadi di sana. Nah, hujan di sana itu akhirnya menjadi hujan mega monsoon, di mana air yang menguap secara ekstrim dari lautan kemudian ditumpahkan di wilayah pinggiran-pinggiran dataran Pangea itu. Yang saya bilang tadi itu bisa berlangsung selama berjuta-juta tahun.
dan beberapa wilayah itu hujannya non-stop. Sekali lagi ya, bukan musim hujan non-stop, tapi hujan non-stop selama berjuta-juta tahun. Nah, ini mengubah landscape global dan mengubah Pangaea itu menjadi lebih banyak rawa, menjadi lebih banyak danau, dan lain sebagainya. Nah, wilayah-wilayah itulah yang kemudian memaksa para hewan-hewan untuk bisa beradaptasi, dan disitulah kemudian dinosaurus bisa mendominasi dunia. Jauh sebelum itu dinosaurus sudah ada, tetapi mereka tidak terlalu menjadi makhluk yang dominan di bumi. Nah, setelah terjadi peristiwa itu, dinosaurus bisa menjadi dominan karena bahkan bisa berukuran menjadi sangat besar karena ketika hujan turun terus-menerus, kemudian penguapan terjadi secara ekstrim, kemudian tanaman juga menjadi lebih besar, menjadi lebih banyak, dan oksigen di bumi juga pada waktu itu menjadi lebih banyak dan sebagainya. Maka hewan-hewan juga bisa bertumbuh besar karena pasokan oksigen dan makanan yang memadai. Zaman itu bagaimanapun pada akhirnya berakhir, sama seperti yang lain yang memiliki akhir, zaman itu pun berakhir. Ketika letusan gunung api berkurang, ketika magma yang dilontarkan juga tidak menjadi terlalu banyak, dan karbon di atmosfer menjadi tidak bertambah lagi atau bertambah tidak terlalu signifikan, kemudian banyaknya hujan itu kemudian akan membawa karbon ke daratan dan memerangkap mereka di batuan menjadi sebuah karbonat dan sebagainya. Ya, akhirnya pemanasan globalnya berakhir. Tapi setelah 2 juta tahun. Tetapi setelah itu ya tentu saja dinosaurus sudah menjadi cukup besar, menjadi cukup kuat dan mendominasi dunia. Itulah awal mula dari zaman dinosaurus yang disebut sebagai zaman pluvial Carnia atau Carnian. Nah, apakah itu ending yang cukup membagongkan? Ya, bolehlah Baraya menganggap bahwa itu adalah ending yang membagongkan dan fase itu sudah selesai dan itu terjadi jutaan tahun yang lalu dan tidak ada hubungannya dengan kita dan seterusnya dan seterusnya. Ya, anggaplah seperti itu. Tapi yang jadi masalah kenapa saya harus angkat ke dalam konten ini adalah karena Baraya tentu saja mengetahui bahwa zaman itu dimulai dari pemanasan global. Nah, sekarang kita lihat apakah pemanasan global itu juga bisa memicu hal yang sama seperti 230 juta tahun yang lalu itu. Di bumi sekarang, para ilmuwan menjadi sangat khawatir ketika pemanasan global akan menaikkan suhu rata-rata bumi sampai 2 derajat Celcius. Itu mengkhawatirkan. Ini suhu rata-rata ya, jadi maksudnya kalau misal Baraya cek di Bandung kota saya, dulu Bandung itu suhunya secara rata adem, dingin, penuh kabut, dan suhu terpanasnya paling-paling hanya 27 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan Baraya seminggu aja ada di pantai gitu, ada di pesisiran, kemudian Baraya datang ke Bandung, Baraya akan mengalami ketersiksaan selama beberapa hari karena di pagi hari dinginnya luar biasa. Kabutnya masih sangat banyak gitu. Nah, tetapi sekarang sekitar 15 tahun dari kemarin lalu itu, suhu Bandung bisa mencapai 36 derajat Celcius. Bayangkan hanya dalam 15 tahun atau mungkin 10 tahun suhu Bandung 27 menjadi 36 derajat Celcius. Di kota yang lain, misalkan kota Jakarta, suhunya seharusnya 32 derajat Celcius, tetapi sekarang juga hampir menembus 37 derajat Celcius. Demikian pun dengan Tangerang, demikian dengan Pontianak dan sebagainya, menunjukkan bahwa suhu rata-rata di wilayah yang dimaksud itu semakin lama semakin panas. Ini bukan hanya di Indonesia, tetapi ada di seluruh dunia. Dan untuk banyak wilayah, ini bukan hanya peningkatan secara global suhunya, tapi di beberapa titik penurunan secara drastis. Jadi kalau misalkan dulu itu ada di titik yang stabil, katakanlah misalkan Bandung dari 18 sampai 27, nah sekarang itu bisa sampai 15 derajat Celcius, dingin banget, sampai puncaknya itu 36 derajat Celcius. Begitupun jangkauan suhu yang terjadi di Jakarta dan di wilayah di seluruh dunia. Nah, ini menyebabkan apa? Ini sebenarnya adalah dampak dari pemanasan global. Ini adalah dampak dari kerusakan lingkungan yang ekstrim yang disebabkan oleh manusia. Inilah yang disebut sebagai zaman Anthropocene extinction, di mana sekarang bumi ini mengalami kepunahan massal, tapi disebabkan oleh manusia. Jadi kalau misalkan zaman yang tadi saya sebutkan itu sampai mengurangi atau menghilangkan 33% makhluk di bumi.
gara-gara hujan itu. Nah, sedangkan manusia sekarang, manusia sedikit demi sedikit telah merusak alam dan menciptakan kepunahan massal besar-besaran juga. Makanya disebut ini adalah zaman kepunahan massal ke-6 atau zaman kepunahan makhluk-makhluk hidup yang disebabkan oleh manusia. Seberapa parah yang dilakukan oleh manusia? Kita lihat datanya bahwa 900 spesies vertebrata telah punah. Dengan tingkat kepunahan sekarang itu sekitar 1000 kali lipat lebih cepat daripada tingkat kepunahan alamiah. Kemudian yang invertebrata itu bahkan lebih fatal lagi, yaitu mencapai sekitar 40% dari spesies serangga itu punah sejak zaman pra-industri. Jadi, dan percepatan penurunan populasinya itu mencapai sekitar 2,5% per tahun. 2,5% per tahun tingkat kepunahannya itu benar-benar luar biasa. Itu untuk invertebrata, khususnya adalah serangga. Kemudian tumbuhan, ada 600 spesies tumbuhan yang telah punah sejak manusia memulai revolusi industri. Dan ini berarti 500 kali lipat lebih cepat daripada kepunahan yang terjadi secara alamiah. Kemudian spesies laut itu juga terancam. Misalkan hewan-hewan yang berupa terumbu karang itu hewan ya. Terumbu karang tropis itu mencapai sampai 50% hilang kepunahannya di bumi, dan lagi-lagi gara-gara manusia. Nah, inilah yang disebut sebagai kepunahan massal yang disebabkan oleh manusia. Nah, tetapi kelanjutannya apa? Setelah manusia memusnahkan spesies-spesies yang lain, maka berpotensi besar manusia juga akan memusnahkan dirinya sendiri. Karena misalkan penyerbukan serangga untuk sistem pertanian masyarakat modern sampai saat ini itu masih sangat dibutuhkan. Jadi kalau misalkan serangga semakin lama semakin habis ya, maka sebenarnya itu merupakan ancaman untuk pangan dunia, kan begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalau misalkan pemanasan global tidak bisa dihentikan, kemudian suhunya akan naik terus-terusan. Bayangkan Baraya, Bandung 27, kemudian menjadi 36 dalam 15 tahun, kemudian ke depannya akan menjadi sampai sepanas apa? Jakarta akan menjadi sampai sepanas apa? Kemudian Arab Saudi akan menjadi sepanas apa? Dan seterusnya. Bayangkan Baraya apa yang terjadi di masa depan. Kalau misalkan pemanasannya itu sudah benar-benar ekstrim seperti itu, maka ini akan mengubah iklim global secara lebih ekstrim dan radikal. Nah, masalahnya apa? Masalahnya ini akan merusak siklus tanam manusia dan akan mengurangi makanan di dunia, pasokan makanan di dunia. Kalau misalkan Baraya mau ngecek sebenarnya sekarang, kenapa intensitas perang menjadi cukup besar, semakin kesini semakin banyak yang berperang, misalkan begitu. Ya karena rebutan sumber daya. Kenapa rebutan sumber daya? Karena sumber daya itu menjadi semakin sedikit, lebih sedikit lagi untuk didapatkan. Kenapa misalkan Cina ngotot untuk menguasai Taiwan, dan kenapa misalkan Rusia ngotot untuk bisa mengambil Ukraina? Bukan hanya gara-gara ideologi, bukan gara-gara mereka keterancaman dan sebagainya, tapi gara-gara mereka selalu membutuhkan pasokan sumber daya yang memadai. Dan ini menjadi semakin lama semakin sedikit. Di masa depan, dalam waktu yang dekat setelah sekarang, krisis pangan akan terjadi. Krisis energi akan terjadi. Baraya ngecek sekarang, bahan makanan apa di Indonesia yang tidak diimpor? Beras kita impor, garam kita impor, jagung kita impor, tepung kita impor, kedelai untuk bikin tempe kita juga impor, kapas untuk bikin pakaian kita impor, dan lain sebagainya. Jadi semuanya diimpor. Nah, kalau misalkan negara-negara pengimpor Indonesia itu pada akhirnya nanti akan syarat bahwa, wah, ini tidak akan cukup lagi buat diekspor untuk kita saja, Indonesia bisa menjadi seperti apa kalau memang seperti itu gitu. Nah, begitupun hal yang sebaliknya, negara-negara luar itu berusaha sekuat tenaga untuk ngambil wilayah di Indonesia. Karena apa? Sumber dayanya menjadi semakin sedikit, semakin kecil. Dan ketika sumber dayanya semakin kecil, nanti perang akan terjadi di mana-mana. Ketika perang akan terjadi di mana-mana, itu akan meningkatkan suhu menjadi lebih ekstrim lagi dan sebagainya. Dan akhirnya mungkin banjir besar yang tadi dimaksud itu akan terjadi. Kalau misalkan sudah banjir besar, jangan bayangkan Baraya hidup di Amegakure yang setiap hari hujan dan seterusnya, yang nggak bisa seperti itu. Perubahan itu akan mengubah seluruh sistem mata rantai dan ekosistem lingkungan. Dan bisa dipastikan pasokan makanan di bumi akan jauh lebih sedikit lagi.
ketika itu terjadi. Dan tempat mukim manusia itu juga tidak akan bisa bertahan lagi. Jakarta dijamin tidak akan bisa menjadi seperti sekarang. Bisa berubah menjadi rawa-rawa yang sama sekali tidak berpenghuni dan sebagainya. Jadi, apakah Baraya mulai khawatir? Kalau saya sebenarnya khawatir dari zaman dulu. Jadi, mulailah berpikir dari hal yang sangat sederhana sekarang. Ayo kita cintai lingkungan, kita tanam pohon, kita jangan bakar sampah, kita kelola sampah dengan sebaik-baiknya, dan seterusnya demi kelangsungan hidup yang lebih baik lagi. Jangan sampai prediksi dari Stephen Hawking itu akan terjadi pada manusia, di mana sebelum tahun 2100 spesies kita sudah punah. Dan kehidupan di bumi juga demikian. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.